Dalam hitungan hari, pendaftaran SNMPTN udah mau dibuka nih. Kira-kira lo udah yakin belum sih sama jurusan yang bakal lo pilih? Atau jangan-jangan masih galau nih? Kalau iya, video ini buat lo banget nih. Nah, tapi sebelum masuk ke topik, gue mau coba review dulu. SNMPTN tuh apa sih? SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapor SMA atau prestasi akademik lo. Ya istilahnya kayak jalur undangan gitu. Ada 2 jalur lainnya juga nih yang pastinya lo udah tahu sih. Ada SBMPTN dan Seleksi Mandiri. Bedanya apa? Kalau SBMPTN dan Seleksi Mandiri harus melewati proses ujian. Sedangkan kalau SNMPTN, ya lo tinggal nunggu daftar ulang mahasiswa aja. Nggak perlu tuh pusing-pusing mikirin ujian lagi. Terus biar lolos SNMPTN, apakah cuma semata mengandalkan nilai rapor yang tinggi aja? Ya itu salah satunya aja sih. Tapi ada beberapa hal yang menjadi indikator penilaian SNMPTN nih. Yang pertama, yaitu nilai rapor yang tadi udah gue sebutin. Dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Jadi total ada 5 semester. Terus, dari rapor 5 semester itu, sebisa mungkin stabil nilainya. Jangan naik turun. Walaupun turunnya masih di atas KKM. Kalau bisa, setiap semester semakin naik terus. Makin naik, makin bagus. Nah, perhatiin juga nilai pelajaran lo yang tinggi. Apakah relevan dengan jurusan yang akan lo ambil? Misal, jurusan arsitek, at least nilai pelajaran fisika dan matematika lo harus bagus. Selain rapor, akreditasi sekolah lo juga penting. Lo bisa cek akreditasi sekolah di bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. Semakin tinggi nilai akreditasi, persentase penerimaan semakin tinggi juga. Untuk detail soal akreditasi, lo bisa baca di post Instagram Zenius. Yang ini ya, selanjutnya ada zona wilayah. Kenapa ini masuk ke penilaian? Tujuannya agar siswa bisa berkontribusi untuk memajukan daerahnya masing-masing. Jadi, andai kata ada siswa yang memilih PTN di daerah domisilinya, tapi nilainya lebih rendah dari pesaing di luar daerah, tetap ada kemungkinan siswa tersebut lolos kok karena kuota zona wilayahnya. Dan yang terakhir, ini bakal jadi nilai plus banget kalau lo punya prestasi yang pernah lo raih di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, kayak lo menang olimpiade atau cerdas cermat. Tapi pastiin prestasi yang lo punya tuh relevan dengan jurusan yang lo pilih. Misal, mau ambil jurusan matematika, terus lo pernah menang olimpiade matematika atau perlombaan akademik lainnya. Nah, itu prestasi lo bakal jadi nilai plus banget buat PTN yang lo pilih. Kenapa lo perlu cek nilai UTBK? Karena semakin tinggi peringkat sekolah lo, bobot rapor yang lo punya bakalan semakin bagus juga. Terus, setelah lo tahu cara memaksimalkan peluang lo buat keterima SNMPTN, sekarang saatnya lo paham strategi memilih jurusan. First thing first, lo harus milih prodi sesuai minat dan juga passion lo. Jadi, cari tahu perihal prodi yang bakalan lo pilih, kayak gimana kuliahnya, apa yang akan dipelajarin, dan jangan sampai lo ngejalaninnya tuh setengah hati. Kalau lo bingung dan nggak tahu harus pilih prodi apa, jangan sampai lo cuman ikutan teman-teman lo dan lo nggak enjoy juga ngejalaninnya. Jadi, cari tahu lebih banyak. Nah, hal kayak gini juga jangan sampai kejadian nih. Misalkan lo pilih prodi cuman buat cari aman. Pilih jurusan yang minim peminat tapi bingung setelah jadi sarjana mau kayak gimana karirnya. Pokoknya lo yakinin dulu kira-kira prodi apa yang bakalan lo pilih. Terus baru lo coba ngitung keketatan dan mengurutkan prodi sesuai grade-nya. Nah, setelah lo udah yakin nih bakalan milih prodi apa, sekarang saatnya gue kasih tahu ketentuan saat lo akan milih prodi dan juga PTN impian lo. Kalau lo milih satu prodi dan satu PTN impian, lo bebas memilih PTN di provinsi manapun. Contoh, Zen anak IPA, bersekolah di daerah DKI Jakarta. Milihnya teknik sipil IPB. Nah, kalau lo milih 2 prodi yang sama dengan 2 PTN yang berbeda, salah satu pilihan lo wajib berada di provinsi asal sekolah. Misalkan, Zen anak IPS, bersekolah di daerah Jawa Tengah, memilih ilmu komunikasi UI dan ilmu komunikasi Unibrau. Begitu pula juga kalau misalkan lo milih 2 prodi berbeda dengan 2 PTN berbeda. Salah satu pilihan lo wajib berada di provinsi asal sekolah. Nih, misalkan Zen anak IPA bersekolah di
Padang memilih farmasi di UGM dan kedokteran di UNAN. Terus kalau lo milih 2 prodi berbeda di satu PTN yang sama, pilihan lo wajib berada di provinsi sekolah. Misalkan, Zen anak IPS bersekolah di Jawa Tengah memilih hubungan internasional di Undip dan manajemen di Undip juga. Nah, kalau dari keempat kasus di atas, pilihan yang paling besar peluangnya lo bisa milih 2 prodi berbeda di satu PTN yang sama. Jadi kelihatan banget lo sangat ingin jadi mahasiswa atau mahasiswi di PTN tersebut. Dan ya kayak doi aja nih, banyak PTN yang nggak mau dijadiin nomor 2. Itu aja sih beberapa hal yang gue pengen sampein soal SNMPTN. Semoga strategi lo buat nyiapin SNMPTN makin mateng ya. Nah, gue mau ngingetin juga nih, kalau lo jangan cuman ngandelin SNMPTN, tapi lo harus mempersiapkan diri lo buat menghadapi SBMPTN juga. Andai kata, amit-amit lo nggak lulus di jalur SNMPTN. Pokoknya good luck deh buat kalian semua yang bakal daftar SNMPTN. Semoga hasilnya yang terbaik ya. Yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Zenius. Nyalain juga loncengnya kalau lo mau selalu update perihal konten-konten menarik dari Zenius. Oke? See you!